Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, juga umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ustazah Bunda Rahma, yang kami hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Hajat Nani selaku pembina Majelis Taklim Majelis Al-Hidayah. Terima kasih atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara? Alhamdulillah. Bersama saya Bunda Rahma, hari ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Cimahi. Alhamdulillah, hari ini kita mengadakan kajian rutin buat Majelis Taklim Al-Hidayah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini berkah buat semua. Salam sehat, dunia bahagia buat saudara-saudariku semua. Tetap istiqomah di jalan Allah. Amin. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi uraian dan kajian yang telah disampaikan dari Ustazah Bunda Rahma yang benar-benar menyentuh hati kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi bekal kita di kemudian hari, dan di hari ini dan hari seterusnya bisa membawa suami kita di kelak yang berakhir nanti. Amin. Marilah kajian ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersama sambil berselawat ya Bu. Seluruh dunia dalam ancaman bencana. Kita hanya menunggu waktu. Pasti dapat giliran. Ibu sudah siapkan mental itu. Siapa orang-orang yang kita cintai akan banyak kehilangan saudara-saudaranya. Siapkan itu. Ya, siapkan juga saat kita nanti Allah ambil. Jangan siapkan mentah kalau kita ditinggal anak, suami, orang-orang yang kita cintai. Tapi siapkan bekal, ya Allah, saat aku kok ambil duluan, ya Allah. Mudah-mudahan yang kutinggalkan ini ridho, ikhlas. Mereka kuat. Karena semua orang pun pasti akan mati. Syarat masuk surganya Allah tuh wajib mati. Kita ini calon mati semua. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Ya, kebayang ya Bu ya? Digantung dengan rambut kita sendiri. Oke, yang ketiganya? 4. Ketiganya. 3 ya. Yang pertama tadi durhaka kepada suami. Nah, ini wanita yang bisa masuk ke neraka, menyusui anak yang bukan anak kandungnya tanpa izin suaminya. Mudah tidak ada niat, jarang kejadian seperti ini, menyusui anak yang bukan darah dagingnya tanpa izin suaminya. Tapi kalau suami ridho lain cerita. Nah, kalau menyusui anak orang lain tanpa ridho suami akan diapain Bu? Akan digantung dengan payudaranya sendiri. Bukan main-main ini Bu ya. Sebenarnya ini kajian makrifatullah, bukan kajian tauhid sebenarnya. Makanya saya kalau ngasih kajian itu sebenarnya saya jauh banget yang namanya tertawa itu tidak ada. Canda itu kalau dapat saya usahakan tidak ada. Ada pun hanya sedikit saja. Kalau sudah ada dakwah canda itu akan kemana? Mau dibawa kemana? Jarang yang nempel. Carilah tausiah-tausiah, ceramah-ceramah itu membuat kita tafakur, merenung, muhasabah diri, mengakui dosa kita. Ya Bu ya? Jangan hanya formalitas. Ilmunya hebat, luar biasa, penyampaiannya luar biasa, tapi nggak nempel percuma. Ya Bu ya? Tahu ilmunya nggak diamalkan seperti buih di lautan. Mudah-mudahan sedikit ilmu manfaat, berikan. Insya Allah segala kebaikan berikan.
Segala kebaikan lupakan. Tapi kalau kita punya salah, minta maaflah segera. Dengan Allah, Allah bisa maafkan. Tapi lisan kita dengan manusia selagi dia masih hidup, kalau merasa ada yang mengganjal punya salah, minta maaf segera. Jangan tunda-tunda dalam kebaikan selagi usia masih ada. Kalau ibu di sebelah kiri kanan ada yang merasa punya salah, minta maaf lah. Orang minta maaf bukan karena dia salah atau merasa dia itu banyak dosa, tapi dia berusaha menata hatinya, melembutkan hatinya, belajar menata hati dan melembutkan hatinya untuk mau belajar memaafkan. Berat mana Bu dimaafkan atau memaafkan? Masya Allah ya Bu ya, tidak mudah perang batin kita. Tapi di saat kita memaafkan, Masya Allah, lapang hidup ini Bu. Walau sesakit apapun, Allah hanya maha memaafkan masa kita. Padahal kita begitu banyak membuat Allah kecewa, tapi Allah masih memberi kesempatan. Begitu seringnya kita mendoakan Allah, ya Bu, begitu seringnya kita mendoakan Allah. Banyak yang jadi Tuhan di sekitar kita, ya Bu. Harta jadi Tuhan kita, anak jadi Tuhan kita. Saat sholat pun kita masih ingat dengan rutinitas kita. Jadi Tuhan kita itu siapa sebenarnya? Banyak kita menuhankan apa yang ada di sekitar kita. Padahal Tuhan kita yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengerti apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingin. Oke? Dan yang kedua, wanita yang tidak berhijab sebagaimana mestinya. Nah, wanita yang berhijab itu seperti apa Bu? Tidak memperlihatkan lentuk tubuh. Bukan, orang mengatakan hijab yang syar'i itu yang dalam, ya Bu ya, malah. Tapi jilbab yang syar'i itu dari bawah dada, tidak memperlihatkan lentuk tubuh. Begini aja kita udah alhamdulillah, ya Bu ya, sudah berhijab, insya Allah. Siapa yang menjamin hijab dalam juga dia alamnya bagus? Walau alam. Apalagi di zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik. Makanya kadang-kadang kita tuh sulit, krisis kepercayaan kita. Ibu ya, karena hanya Allah yang tahu. Banyak orang pakai topeng aja sekarang. Dan yang kedua adalah, yang kedua tadi, wanita yang tidak berhijab. Saya kenapa berhijab Bu? Bukan memikirkan penilaian manusia. Saya berhijab, anak saya yang kedua umur 17 tahun, hijrah saya di sana. Waktu itu saya ikut training SQ Bu, hari Ginanjar. Saya cerita sedikit sama ibu. Saya waktu itu udah boleh banget Bu, tapi baju saya suka kemeja, suka tutup-tutup, cuma kepala aja belum. Dilematis saya waktu itu memakai hijab. Tapi Masya Allah Bu, kenapa saya sampai tersentuh di situ? Selama wanita tidak berhijab, karena Allah, doa anak yang soleh tidak akan bisa menyelamatkan siksa tubuh kita. Na'udzubillah min dzalik. Saya tersentuh di situ Ibu. Apa yang kita harapkan di dunia ini selain doa anak soleh Bu? Cuma itu yang kita harapkan. Terbuka orang cara-cara beda-beda ya Bu. Cara orang hijrah itu pakai hijabnya. Ibu juga pasti punya sejarah kenapa mulai pakai hijab, atau pelan-pelan dulu atau gimana. Kalau saya alhamdulillah langsung Bu, tidak coba-coba model apa dulu, enggak, saya langsung. Dan yang saya pikirnya malu pada Allah, bukan kepada manusia. Padahal itu saya dilematis banget Ibu. Saya tahu kok yang aneh, ujung-ujung saya udah berhijab. Tapi yang saya pikirkan tidak seperti itu. Ternyata tidak ada yang komen sama sekali saat saya berhijab. Masya Allah Bu, itulah syaitan itu luar biasa pertentangan batinnya. Jangan tunggu-tunggu Ibu, jangan sampai ya Bu ya, saat ini jangan sampai anak cucu kita masih ada yang pakai hijab. Memang ini tidak bisa dipaksa Bu, memang tidak bisa dipaksa. Tapi pelan-pelan Bu, pelan-pelan dengan adab yang baik. Ibu ceritakan cerita yang benar-benar bisa menyentuh hati. Terus berusaha, karena itu tanggung jawab seorang ibu. Nanti anak itu menuntut nanti di akhirat. Kalau kita belum maksimal mengingatkan anak untuk berhijab, kita masuk surga nggak jadi Bu, karena belum tuntas ikhtiar kita untuk membuat anak jadi solehah. Ini mudah-mudahan Ibu ya, mudah-mudahan anak cucu kita mulailah. Sedangkan berhijab aja Masya Allah luar biasa ujian, apalagi nggak berhijab. Takut nanti jadi munafik seperti itu urusan Allah. Masalah hati itu urusan kita dengan Allah. Minimal kita
ikuti aja dulu aturan Islam itu wanita harus menutup aurat. Dulu kita baru berapa usia baru menutup aurat karena kita nggak tahu ilmunya. Beda sekarang ini kita udah tahu ilmunya, beda Bu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, Allah juga maha tahu Bu. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya tidak kita amalkan, tunggu aja. Tidak ada toleransi. Kan sudah aku beritahu kata Allah. Tapi kenapa tidak kau amalkan? Ya nanya nggak mau dalil. Wah, orang banyak-banyak mencari dalil. Oh, pembenaran diri itu banyak sekali. Banyak saja alasannya untuk membenarkan diri, membenarkan argumen kita. Ada aja dalilnya. Itu syaitan punya kerja. Mudah-mudahan kita usaha itu perangi. Takbir Bu. Allahu Akbar. Allah ya. Terus semangat. Oke, yang ketiganya, nah yang tidak berhijab apa itu azabnya? Akan digantung dengan rambutnya sendiri di tengah-tengah kobaran api neraka. Nauzubillah min dzalik. Coba ibu bayangkan itu, simulasikan itu. Di YouTube itu banyak. Bukan menakut-nakuti kita, tapi itu afirmasi cara. Dengan hati, dengan rasa bersolawatlah kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti di jannah Allah, Allah bertemukan kita dengan baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menunjukkan kita begitu juga